mau berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima, awalnya niatnya lelurui. Awak panggil aja lah tetangga ko, ndak sempat awak menjalang ke rumahnya masing-masing lo. Kok mau tahu terlompek-lompek muncung awak salam ko tetangga sambil minta maaf. Dia donjolah makan syukuran ko Allah namanya, ya berfakfuas pahu ko Allah namanya. Panggil aja lah tetangga ke rumah. Awalnya lurusnya niat, tapi iblis masuk iblis. Ayo undang lah sih, supaya nampak awak pengen aja orang apakah. Ayo nak turun supaya ada wahnya masuk. Itu ibadah zahiriyah, hati-hati. Termasuk ibadah kurban. Innal hamdalillah wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'. Al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, rawahu Muslim. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan ke tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, satu kali malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad menyerupai wujud manusia. Karena malaikat jin itu diagi keleluasaan oleh Allah bisa berubah wujud. Datanglah malaikat itu menemui Nabi Muhammad berwujud manusia, berpakaian serba putih. Pas ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril melontarkan beberapa pertanyaan. 3 terjawab di Nabi Muhammad, 1 yang tidak terjawab. 1 di antara pertanyaan malaikat Jibril itu ketika itu adalah, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Muhammad, agi tahu ambo, khabari ambo, tolong carituan kambo, ihsan itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al ihsanu, ihsan itu adalah anta'budallaha, engkau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, jika seandainya kamu belum mampu melihat Allah, tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, yakinilah dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur rahimakumullah, kita acuk mendengar kata-kata ihsan. Kalau secara bahasa ihsan itu kan berbuat baik. Tapi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, ketika kita berubudiyah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah, tugas inti kita adalah berubudiyah. Tugas inti kita adalah menyembah. Dulu pernah juga kita sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita mengabdikan diri, memfungsikan diri awak sebagai hamba Allah, Abdullah, maka ketika awak menyembah Allah itu nan harus awak jago, nan pertama jangan persekutukan Allah, la tusyriku bihi syai'ah, karena itu perintah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, sembahlah Allah, jangan persekutukan Allah itu dengan apapun. Dalam pertemuan sebelumnya kita juga sudah pernah jelaskan
hal yang akan merusak iman itu salah satu di antaranya disebut dengan asyirik. Baik itu syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Baik itu syirik besar, syirik nyata, ataupun syirik yang tersembunyi. Kalau syirik nyata itu di samping awak menyembah Allah, ada dulu yang lain yang awak sembah. Itu namanya andat, membuat tandingan untuk Allah. Sementara kata Allah dalam ayat fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu buat tandingan untuk Allah di dalam hal berkeyakinan. Syirik namanya. Kemudian syirik kecil atau disebut juga dengan syirik tersembunyi. Itu kecek Nabi dalam hadis ar-riya'u, riya. Makanya ketika kita berubudiyah kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, dan para lu sangai awak jago adalah masalah niat. Terutama ibadah-ibadah yang sifatnya zahriyah. Ibadah zahriyah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, ibadah yang ketika awak lakukan iyo nampak di mata kepala orang banyak. Salat kedua awak dari ruangan awak masing-masing sampai ke radio tua, ya awak lakian mungkin ibu-ibu. Iya, ibu lakian mungkin ibu berjalan ke masjid nampak dorang. Apa-apa tak itu doh. Iya, kok batuka nama lakian kain saruang magai di ruangan kerajo tu itu melangkah kau saji pakai kopiah haji cek. Iya. Nah, laki pakai losal cek. Ayo jalih nampak dorang. Kau pergi rumah ya, kau pergi ke masjid. Jalih nampak dorang. Ya. Apalagi mau berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya, awalnya niatnya lain lurui. Ya, awak panggil aja lah tetangga ko, ndak sempat awak menjalang ke rumahnya masing-masing lo. Kok mah tahu terlompek-lompek muncul awak salam ko tetangga. Iya, sambil minta maaf, dia donjolah makan syukuran ko Allah namanya. Iya, berfakfuas pahu ko Allah namanya. Panggil aja lah tetangga ke rumah. Awalnya lurusnya niat, tapi iblis masuk. Masuk iblis, ayo undang lah sih, supaya nampak awak pengen haji orang apakah? Iya, ayo nampak turun supaya ada wah mesti masuk. Itu ibadah zahriyah, hati-hati. Termasuk ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah zahriyah, tersurik nama di papan. Gustiar SAG 1 ekor sapi. Oh iya mah, ayo tuh. Kadang-kadang be namanya step pak ngurus supaya nampak doang. Ada masuk. Hati-hati, niat. Ya, segala ibadah yang awak lakukan akan dibalasi oleh Allah. Ya, manawa sesuai doa yang awak niatkan. Hati-hati. Kalau tidak, awak bisa jadi terperosok kepada syirkun khafiyun atau syirik kecil. Atau ar-riya'u, ibadah dek karena ingin dilihat orang. Nah, orang yang ihsan tadi bapak-bapak dan ibunya tidak perlu orang calian, tidak perlu orang memuji, tidak perlu orang menyanjung-nyanjung, tidak perlu. Dia cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang memperhatikan, cukup Allah yang memuji dia. Itu yang harus awak jago di siku bapak dan ibu jamaah rahimakumullah. Mangkonyo ketika awak berubudiyah kepada Allah, yakin tak tanam dewa dalam dia bahwa setiap anak awak lakukan, setiap anak awak kerajuan Allah pasti mali anak awak lakukan. Meskipun secara mata telanjang bapak-bapak dan ibu-ibu, matoko barangkali belum mampu melihat Allah. Tapi orang beriman dia yakin dengan tanda-tanda, dengan bukti-bukti, dengan ayat-ayat, baik itu ayatul kauniyah ataupun ayatul maktubah. Ayatul kauniyah, alam dengan segala isinya. Ini adalah bukti menunjukkan Allah itu memang ada. Dalilun ala wujudis sonya, bukti adanya zat yang maha mencipta. Walaupun matuku tidak pernah melihat. Yang kedua ada namanya ayatul maktubah, Al-Quran dan hadis yang menyatakan bahwa
pemilik alam, ya, langit dan bumi dengan segala isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara kasat mata alun mampu matoko melihat jankan kita siapa nalawak pak dan ibu, ya, Rasul saja, Nabi Musa saja, ya, kutiko memang alun melihat zat Allah yang, ya, yang pasti lagi, yang sabananya lagi, yang hakiki lagi, baru melihat cahaya di balik bukit lai pingsan, apalagi melihat wujud Allah nan sawana-wananya, ya, yang nampak langsung di mata kepala. Nabi Muhammad baru ketemu dengan malaikat Jibril pingsan, menggigil keluar dari gua Hira. Apalagi kita siawan awak pak dan ibu-ibu, makanya tetap tertanam dalam keyakinan awak bahwa Allah pasti melihat, ya, atas segala anan awak karajuan. Dek karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan baik akan diterima balasannya, akan wak lihat nanti dalam buku catatan amal awak. Sekecil apapun perbuatan dosa, ya, kalau tidak sempat bertobat malah mati, maka bapak dan ibu itu akan juga awak lihat nanti dalam buku catatan amal awak, dan awak akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimapun kita barado, ya, dengan, ya, dalam keadaan situasi dan kondisi apapun tetap tertanam Allah mali anan ambo karajon. Itulah ihsan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah dia maha mendengar lagi melihat apa saja yang kita kerjakan. Itulah barangkali tausiah pendek kita. Mudah-mudahan ihsan itu di masa jo, dalam situasi dan kondisi apapun, ya, dilihat orang atau tidak, yang ihsan itu menjadi sikap dalam hidup dan kehidupan keseharian awak. Itu saja barangkali. Banyak maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.